Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dan teman-teman saya Ipan, Harkapi, Tilwa, Hawa, dan Kevin. Video kali ini kami akan membuat tugas kemasan tentang kemasan logistik dengan dosen pengampu Ibu Rizky Permanasari. Video kali ini kami akan membahas tentang kemasan food grade. Metode pengamatan untuk tugas kali ini dengan melakukan wawancara kepada beberapa UMKM yang sudah menggunakan kemasan food grade. Kita dari awal sebenarnya sudah menggunakan kemasan styrofoam dilapisi untuk ini. Di sini kita lapisi plastik lagi menjamin apa styrofoam itu kan juga pada awal kan tidak terlalu bagus sebenarnya kemasan ya biasanya kalau sebelah kan kita pakai ini styrofoam gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mau beli bakso mah pakai plastik gitu. Iya, kalau pakai plastik. Plastik ya? Mika sama styrofoam. Oke. Kalau jenis kemasannya styrofoam ya. Kalau jenis makanannya tentunya kentang. Ya dari awal dia pakai styrofoam. Kalau sesuai makanan yang buat apa dulu kan? Kalau buat nasi pakai styrofoam. Buat yang lain kalian pakai mika. Plastik itu. Oke. Jadi itu tergantung dari jenis makanan juga ya Pak. Jadi kayak misalkan nasi itu pakai styrofoam. Oke. Lebih murah, Terjangkau harganya. lebih gampang didapat. Lebih gampang juga ya. Mudah, murah. Ya karena praktis gitu. Pertama harga murah. Kita banyak yang jualnya. Soalnya itu disesuaikan harga makanan juga kan. Kalau pakai kemasan yang agak mahal, kemasan harganya juga pasti naik kan. Ini sesuai harga mahasiswa gitu kan. Saya Jadi juga, disesuaikan. ya gitu saya kan. ini juga kebanyakan mahasiswa juga ya Pak yang beli ya Pak. Iya, disesuaikan. Kalau kemasan lebih bagus lagi, otomatis harganya kan beda lagi. Iya. Tapi sebelum itu Pak, ada pertimbangan khusus nggak Pak seperti harga ataupun daya tahan ataupun kemudahan penggunaan dari si styrofoam ini Pak? Itu kan udah disesuaikan. Jadi ada produk-produknya kan, dan untuk makanan panas, standar. Ya, lebih ini styrofoam ini kayak misalkan lebih guna ini juga pada daripada yang lain gitu. Ya sebenarnya itu relatif ya. Jadi kemasan itu kan bagian dari harga. Kemasan itu bagian dari harga di samping barang yang dijual ya. Bagian dari harga. Bisa saja sebenarnya saya pakai kemasan selain styrofoam, tapi itu akan meningkatkan harga. Dan itu artinya membebani konsumen. Beberapa konsumen memang mungkin berkeberatan dengan menggunakan styrofoam, mereka lebih suka mungkin dibungkus dengan cara plastik ya. Tapi beberapa konsumen juga yang jumlahnya beli banyak ya, yang sekali-sekali beli banyak itu kadang-kadang berapa ratus porsi misalnya itu, mereka minta kemasan lain. Kalau dari kardus tidak masalah, asal mereka mau menanggung beban tambahan untuk ganti biaya kemasan. Karena kalau kemasan dari kertas itu kan harganya per tipis itu kan sampai 800 sampai 1000. Sementara dengan styrofoam itu kan biaya kemasan itu kurang lebih 300. Jadi naiknya sekitar 3 kali lipat. Jadi kalau 3 kali lipat itu kan menurut saya itu berat buat kita. Kenapa? Karena harga kita itu rendah, price. Jadi harga yang kita tetapkan untuk yang geprek itu kan murah, cuma 12.000. Jadi kalau kita komparasi dengan restoran-restoran yang lain, dengan kondisi misalnya berat ayam dan nasi seperti itu, di tempat lain mungkin bisa lebih mahal dari itu sebenarnya, bisa lebih mahal. Jadi,
karena target segmen untuk yang bukan 71 untuk mahasiswa, saya kasih harga yang rendah. Tapi mungkin untuk di segmen lain bisa naik lagi. Itu dia, maka kemasan itu dipilih karena dia akan menjadi bagian dari harga. Saya bisa saja ganti misalnya. Ada sih pemikiran untuk ganti misalnya kemasan itu dengan kertas dan seperti itu ya. Tapi ya itu pasti akan menaikkan harga karena keuntungan yang kita dapat itu sudah sangat tinggi kalau menaikkan harga yang terjadi. Itu ya. Lebih gampang didapat sih, lebih banyak di warung-warung. Ya kalau biayanya ya terjangkau lah udah. Ada mulai dari kemudahannya lebih gampang ya carinya daripada kita harus kemasan sendiri kan, harus kita buat dulu ke percetakan, desain kemasannya segala macam. Untuk skala usaha saya yang masih di kaki 5 masih begitu repot ya, nggak simpel, nggak mudah. Kalau secara ilmiah saya nggak tahu gitu, tapi orang bilang gitu. Dulu kan pernah ya pada saat Ridwan Kamil mencoba untuk menghentikan penggunaan styrofoam, ya banyak juga yang manut, tapi ya itu tadi dampaknya harga jual itu akan naik. Tapi sekarang saya rasa banyak orang menggunakan itu juga, dampaknya seperti itu. Untuk mengurangi dampak itu biasanya kita kasih lapisan plastik gitu. Jadi supaya tidak ada misalnya pengaruh dari panas ya makanan itu terhadap styrofoam, itu tidak ada pengaruh langsung, jadi kita kasih lapis plastik untuk menjaga keamanan. Kalau dalam pengelolaan limbah Pak, tahu nggak Pak tentang styrofoam itu nanti pada akhirnya gitu? Saya rasa limbah itu kan bisa kategorikan dua, ada organik, anorganik. Nah, ini kan limbah yang ini ya, yang bukan yang organik ya. Jadi saya rasa selalu ada proses daur ulang. Sebenarnya kita kan beranggapan seperti itu. Dengan kemajuan teknologi itu tidak ada sebenarnya limbah yang tidak bisa diproses daur ulang. Oleh karena itu sebenarnya kita lihat pemerintah juga mewanti-wanti untuk melakukan pemilahan sampah misalnya ya. Ini sampah organik, ini anorganik, ini yang perlu didaur ulang, tidak perlu didaur ulang. Tujuannya untuk itu sebenarnya, karena bisa dilakukan daur ulang. Prosesnya saja yang kita tidak tahu gitu, itu ya. Ya sih kalau kepanasan bisa Leleh gitu ya. Kena makanan juga jadi ini. Tapi dialasin lagi ya. dialasin lagi dia Pakai daun ya sama plastik kan. Nggak tahu ya. Jadi ibu mungkin memakai styrofoam itu karena emang terjangkau harganya. Iya, emang terjangkau, emang gitu praktis ya. gitu. Dampaknya dari kesehatan dulu ya. Kesehatannya mungkin beberapa bisa memicu kanker jika kontak langsung dengan suhu panas. Nah, kedua, untuk dampak lingkungannya sulit terurai hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Ya masih ada kadarnya kan. Yang kita udah ada kode kan khusus buat makanan. Ya bisa untuk tahan panas kan ada kodenya kan. Kode berapa itu buat makanan panas kan. Ya. Untuk mendekati ya, yang mendekati saya akan gunakan setidaknya kertas, berbahan kertas dengan alasan jahit lebih aman, lebih terurai, lebih ramah lingkungan. Kardus mungkin. Kardus. Iya, kotak ya, kertas gitu, kemasan kertas yang berbentuk kotak seperti itu. Tetapi itu tadi resikonya mungkin saya harus menyesuaikan harga gitu. Menyesuaikan harga, bebannya kembali lagi pada konsumen. Kalau konsumen misalnya banyak permintaan, ternyata konsumen nggak banyak minta itu ya. Jadi mereka oke saja dengan kemasan yang ada gitu ya, kita masih pakai itu. Oke ya. Ada pilihan lain Ya palingnya kalau mau yang dimakan di sini ya pakai mangkok gitu. Kalau yang di bawah ya nggak bisa ya. Itulah yang di bawah pakai plastik, nggak plastik rokok. Kalau yang di sini mah pakai mangkok. Tapi yang paling sering ada bakar terus. Dibakar ini ya, lingkungan banyak.
Agak susah juga. Paling selain dari styrofoam ya. Susah, plastik kan lama. Iya. Lingkungan. Paling menggunakan plastik ataupun kardus gitu ya Pak untuk selain styrofoam. Eliminasi kalau bisa implementasi. Oh iya, tidak ada kasih. Baik, pada kesimpulannya, kenapa UMKM masih menggunakan kemasan styrofoam? Pertama, dari segi harga yang masih ekonomis, mudah terjangkau, dan mudah ditemukan. Dan mereka juga sudah tahu bahwa UMKM ini menggunakan kemasan styrofoam yang masih belum food grade. Meskipun hal tersebut dilakukan, mereka dapat menanganinya atau alternatifnya menggunakan kemasan plastik untuk pelapis ataupun menggunakan daun pisang untuk pelapis. Adapun segmentasi mereka itu kepada para mahasiswa yang ingin harganya tetap murah untuk jualan mereka. Adapun perlu adanya bimbingan terlebih lanjut kepada pemerintah ataupun adanya kebijakan untuk menerapkan kemasan yang food grade. Dari segi lingkungan juga banyak UMKM yang masih belum sadar terkait dengan penguraian styrofoam yang butuh ratusan tahun. Oleh sebab itu, butuhnya kemasan alternatif lain untuk digunakan. Contohnya seperti kertas, ataupun plastik yang mudah terurai, dan kemasan-kemasan lebih food grade, ramah lingkungan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan bersama dengan kelompok kami. Saya pamit undur diri, terima kasih.